فتجاوز القبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة سلمان أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعلى علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة نوينا تعلم وتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجل من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يكفينا شيئا زائل الباطن أن يجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدسية اشفنا واشف أمراضنا الظاهرة وباطنة والعمل وطاعتك يا الله يا رب يا غوث يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين من رحمتك نستغيث وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال masih terusan tentang kejadian Nabi Allah Zakaria. Kemarin ketika Nabi Allah Zakaria dikejar-kejar oleh kaumnya sendiri, kemudian beliau ketika melihat pohon tersebut dijadikan sandaran buat beliau, yang seharusnya Allah yang dijadikan sandaran. Tapi ketika itu Nabi Allah Zakaria bersandar kepada pohon seraya mengatakan, ya pohon, belahlah, akan aku masuk di dalam engkau. Terbelah, kemudian setelah Nabi Allah Zakaria masuk tertutup kembali. Cuma iblis ketika itu melihat dari jarak jauh, akhirnya memberikan kepada kaumnya Nabi Allah Zakaria untuk membunuh Nabi Allah Zakaria dengan menggodot dari atas. Dari atas digodot, digergaji gitu. Kalau jemaah nggak tahu godot, gergaji gitu. Digergaji, masya Allah, pala digergaji jemaah sekalian. Nah terusannya ini, kama ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu Allah Ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berfirman dalam firman-Nya, "Ma min 'abdin nazalat bihi baliyatun." Tidak ada seorang hamba yang dituruni bala, enggak ada hamba yang kedapatan bala nih, fa'tasama bi, kemudian dia berpegang teguh kepadaku. Kalau misalnya ada seorang hamba dia dapat bala, dia dapat musibah, tapi dia kembali kepadaku, kata Allah. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi gitu, hadis qudsi. Seperti hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhil aflak. Andaikan tidak ada engkau ya Muhammad, andaikan tidak ada engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam-alam ini. Jadi andaikan tidak ada Nabi Muhammad ini, Allah tidak bakal menciptakan alam. Dan ini hadis qudsi.
Ini pula diantara hadis qudsi, annahu yaqulullah ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada seorang hamba yang tertimpa bala kemudian dia berpegang teguh kepadaku, illa a'taitu, kecuali aku berikan kepada dia, qabla an yas'alani, sebelum dia minta kepadaku. Masya Allah, sebelum dia minta kepadaku udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kedapatan bala, musibah namanya Covid, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita minta udah Allah Subhanahu wa taala terima. Sebelum Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta kepada Allah, kita minta dengan sangatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan. Ini keistimewaan kalau misalnya kita kalau kedapatan bala atau musibah langsung kembali kepada Allah. Jangan ditunda-tunda, langsung kembali kepada Allah. Kan terkadang orang kalau lagi nggak punya duit, dia kembali kepada siapa? Kepada temannya, kepada keluarganya, bukan kepada Allah duluan. Padahal kalau dia nggak punya duit, kembali kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa yang kayak begini nih terkadang. Kita sakit, kan bala juga. Kita nggak punya duit, bala. Kita sakit, bala, musibah. Ketika kita sakit, yang kita ingat apa? Rumah sakit. Yang kita ingat dokter. Yang kita ingat obat. Kenapa kita nggak pernah ingat kepada Allahnya? Lupa kita kepada Allahnya. Sementara itu semuanya adalah sebab. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, fal maut wahid wal asbab mutanawwi'ah. Kematian satu, semua kematian satu, tapi sebabnya kan bermacam-macam. Ada yang meninggal lantaran sakit, ada lantaran kecapean, ada lantaran ini dan itu. Sebab, tapi tetap kematiannya satu. Kenapa? Udah waktunya tiba. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu kan jelas jemaah. Ini tinjauan tasawuf kita. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub sebenarnya keseharian kita. Cuma terkadang kita terlupakan dengan hal-hal seperti ini. Enggak langsung ingat kepada Allah, yang kita ingat kenapa makhluknya. Kalau kita mau ngelamar kerja, yang kita ingat bukan Allahnya. Bagaimana caranya pendekatan kepada manajer, bagaimana pendekatan kepada direktur, bagaimana untuk bayar sana dan sini. Kenapa itu yang diingatkan? Kenapa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuh lihat, kita dalam keadaan gundah, kenapa kita langsung kembali kepada psikiater atau kepada orang pintar, atau kenapa lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan ketika kita dalam keadaan gundah gulana, itu kan musibah. Kenapa kita enggak kembali kepada Allah? Ya Allah, ya Allah. Tuh Allah girang banget. Kalau misalnya segala urusan kita langsung kembali kepada Allah sebelum kita kembali kepada makhluknya Allah, sebelum kita kembali kepada makhluknya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala cemburu kalau ada seorang hamba dia dapat bala, dia dapat musibah, kembalinya bukan kepada Allah, ke alam disalahin. Ini gara-gara hujan gitu, ini gara-gara panas, ini gara-gara orang rumah terlalu dekat. Wah, kenapa harus disalahkan? Kenapa enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dia titik sentralnya kita. Padahal kalau kita langsung kembali kepada Allah, Allah kasih. Sebelum kita minta, Allah kasih. Kenapa berketerusan nih Covid? Kenapa orang banyak lupa sama Allah? Ingatnya kepada obat. Oh, ingatnya kepada yang suntik apa namanya? Vaksin. Yang dia ingat vaksin. Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, enggak tahu vaksin berapa lagi. Vaksin. Oh, nanti kalau udah divaksin. Kenapa yang itu diingat? Kenapa enggak kepada Allah? Itu boleh aja, enggak ada masalah. Allahnya nomor satu, jamaah sekalian. Allahnya nomor satu. Kelihatannya sih gampang, tapi giliran praktiknya aja dah. Kita naik mobil atau kita naik motor, jatuh dikit, apa yang kita katakan? Aduh, kenapa kita enggak menyebut Allah? Ya Allah. Ini misalnya gelas atau piring terjatuh, kan bala juga, musibah juga. Kenapa kita nggak langsung sebut ya Allah? Kita salahin orang yang ngepel ke apa? Kelicinan. Kenapa jadi orang yang disalahin? Nih gara-gara orang nggak pakai masker nih, akhirnya Covid makin banyak. Kenapa jadi orang yang disalahin? Minta sama Allah, yang ngasih Allah, yang ngambil juga adalah
Allah. Kenapa sih? Anti emang kita kepada Allah. Sementara kita beriman kepada Allah, bukan ateis. Bukan ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu ateis. Ateisme adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarri min Allah tabaraka wa ta'ala. Ada kan kalau kita baca sering akidah Al-Imam Ali atau akidah Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarri min Allah tabaraka wa ta'ala. Oh, bari nafsi itu kan ada dalam akidah Syekh Ali dan diajarkan kita lewat akidah mujmalah Al-Imam Al-Haddadnya atau Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali pengarang kitab Mukacafatul Qulub ini kan ada, lupa kita gitu. Tapi kebalikannya nih, A'taitu qabla an yas'alani, belum kebalikannya. Aku beri kepada dia sebelum dia minta kepadaku. Wastajabtu lahu qabla an yad'uani. Aku sudah terima sebelum dia berdoa. Sebelum dia berdoa udah diterima sama Allah. Satu waktu Al-Habib Saleh Tanggul. Di mana Tanggul? Di Tanggul, Jawa Timur. Namanya Tanggul nih, bukan Tanggul Kebayoran atau Kemayoran nih, Tanggul apa ya? Ini Habib Saleh Tanggul doa ketika itu di Jakarta, di Kuitang tempatnya wabil khusus. Jakarta ketika itu dalam keadaan paceklik. Nah, di antara bala dan musibah itu kan paceklik. Paceklik luar biasa. Orang-orang ngelihat nih Habib kampung, enak banget ngomongnya. Habib kampung, Habib kampung. Emang bener, dulu Tanggul kampung banget. Tahun 60, tahun 70-an Tanggul kampung banget. Mungkin juga sebelahan Kemayoran di kampung banget. Mungkin tahun 60, 70 bagaimana di Jawa Timur. Dibilang Habib kampung, Habib kampung, Habib kampung. Beliau sebelum minta kepada Allah, baru beliau angkat kedua tangannya menggelegar, brung langsung hujan. Belum beliau minta, belum Allahumma aghithna, belum, baru mulai ngangkat tangan, blok, tar, hujan, tek turun. Ini dia, ketika tertimpa musibah kembalinya kepada Allah. Sebelum beliau berdoa udah diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya Allah kembalinya kepada Allah, istiqamah kembali kepada Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah. Satu waktu saya masih di Darul Mustafa At-Tarim Hadramaut, memang ketika itu lagi agak sedikit paceklik Hadramaut. Baru Al-Habib Umar mengangkat kedua tangannya, blok, sama seperti kejadian Al-Habib Saleh Tanggul. Hujan blok, langsung petir tiba, hujan langsung blus. Belum beliau angkat tangannya. Kita terkadang udah kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah 2 kali istighatsah, udah 2 kali istisqa, 3 kali bahkan 4 kali. Belum juga keluar. Ada apa di balik itu semuanya? Dosa. Di balik itu adalah dosa. Kita nggak banyak kembali sih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita belajar semuanya kembali kepada Allah. Sendal kita rusak atau sendal kita hilang dari masjid ini, jangan ngambil sendal orang. Hatta kita tungguin nih di masjid siapa yang terakhir, ditungguin udah nggak ada lagi, kira-kira masih ada 2 pasang, 1 pasang maksud saya, ambil yang itu. Nggak boleh, dosa. Sendal orang, ini kan nggak ada orang lagi di masjid. Kan kebanyakan orang seperti itu, betul nggak? Nggak boleh. Sendal dia udah hilang, kenapa jadi sendal orang? Itu kan nggak ada lagi. Bisa jadi ada di lantai 1 atau lantai 2, atau bahkan bisa jadi orang ketinggalan pula. Bisa jadi nggak? Walhasil kalau bukan sendal kita nggak boleh ambil. Itulah yang seharusnya ketika kita hilang kita kembali kepada Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Bahkan di antara ulama mengatakan kalau kita berada di satu tempat kehilangan sesuatu, alamatul qabul namanya, tanda diterima oleh Allah. Husnudzan namanya. Dompet kita pakai hilang lagi, la ilaha illallah. Mau bayaran telepon, mau bayaran ini lagi listrik, mau bayaran anak-anak sekolah, mau bayar pakai hilang. Bagaimana ceritanya? Allah, alhamdulillah, kembali kepada Allah.
huwa a'ta. Walladzi a'tani huwa alladzi mana'ani. Dia Allah yang ngasih aku, dia juga Allah yang narik dari aku. Betul gak jemaah? Walladzi a'taka wa mana'ak. Dia Allah yang memberi kepada engkau dan juga mengambil engkau. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Enak kalau begitu jadinya. Tingkat kesertresan orang tidak ada kalau semuanya kembali kepada Allah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau dia tahlil benar aja dah. Tahlilnya benar. Guncangan jiwa itu hilang. Brak-brak hilang. Permasalahan-permasalahan kepenatan dunia ketika dia mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, merasakan sekali la ilaha illallah nikmat, dua kali la ilaha illallah lebih nikmat, la ilaha illallah tiga lebih nikmat, empat kali lebih nikmat, lebih banyak lebih nikmat. Hada mutadzawwiq bidzikr, itu orang yang merasakan nikmatnya zikir. Kira-kira kita semakin banyak ngaji semakin nikmat gak jamaah? Jamaah semakin banyak ngaji semakin nikmat gak? Nih udah 1 jam tambah 2 jam udah 2 jam tambah 3 jam kan nikmat. Orang yang kalau berada di dalam hadirat Allah nggak pernah mau minta untuk diputus. Kalau kita masih pengantin baru aja nggak mau diputus sampai dia mengatakan ya Lailatul, wahai malam panjangin, itu benar-benar dia baru bahasa Arab, dia pengantin baru, dia bilang ya Lailatul, wahai malam panjang. Subuh jangan sampai subuh, Masya Allah. Subuh jangan nggak boleh terbit, subuh nggak boleh terbit. Kenapa? Asiknya dia ketika dalam keadaan berbulan madu. Kita sama Allah lebih daripada bulan madu, jemaah. Lebih daripada bulan madu, lebih daripada segala-galanya. Hatta kita dapat sekarang 1 miliar atau 1 triliun sekalipun, ketika kita berada di dalam majlisnya Allah, lebih istimewa kita berada di dalam majlis Allah dibanding kita mendapatkan apapun yang kita dapatkan dengan dunia beserta isinya. Tadi kita sholat sunat subuh, rakaatani qabla al-fajr khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum fajar tadi itu lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Dunia beserta isi-isinya. Dunia ada 5 benua beserta isinya, semuanya milik kita, dan bahkan lebih dengan kita sholat 2 rakaat gitu. Kenapa harus kita dengki sama orang kaya? Kenapa harus kita dengki sama orang kaya sementara kita lebih kaya daripada orang kaya? Gitu. Kalau kita paham, karena kenikmatan tidak bisa dibeli. Perasaan kita nikmat kepada Allah tidak bisa dibeli dengan apapun namanya. Nah kebalikannya, wa ma min 'abdin nazalat bihi baliyatun, dan tidak ada seorang hamba tertimpa musibah fa'tasama bi makhluqin, kemudian dia berpegang teguh kepada makhluk duni selain aku. Dia berpegang teguh kepada presiden, kepada jenderal, kepada menteri, kepada pembesar, kepada siapa aja. Illa aghlaqtu abwaab as-sama' alaihi, kecuali aku tutup pintu langit buat dia. Aku tutup pintu langit. Berarti apapun yang dia minta nggak masuk. Apapun dia minta, walaupun dia dengan nangis, walaupun dia bagaimana ceritanya. Kenapa? Karena ketika dalam keadaan bala dan musibah dia nggak kembali kepada aku, kata Allah. Kenapa harus kembali kepada makhluk? Makhluk nggak bisa apa-apa. Hatta dia adalah pembesar, sepembesar-pembesarnya makhluk di hadapan Allah, makhluk. Sehebat-hebat makhluk di hadapan Allah, makhluk namanya. Kenapa harus dijadikan kita kembali kepada mereka? Makhluk, oh ini orang hebat, nih orang enggak. Udah meninggal dunia bagaimana? Kita berpegang tuh kepada orang hebat, misal orang tujar, saudagar kaya luar biasa, dia meninggal dunia udah. Bahkan terkadang kita untuk bawa jenazahnya aja males gitu. Na'udzubillah, saking takutnya. Tapi mana dong? Gitu. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala-nya. Makanya di sini perhatian besar tentang kejadian Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Falamma balagal mincharu ila dimaghihi sah. Ketika sampai di ubun-ubun kepala Nabi Allah Zakaria, gergaji tersebut ila dimaghi, mulai sampai ke otaknya, digodot blok sampai ke otak, sah
Nabi Allah Zakaria teriak, aduh. Kenapa bukan Allah? Aduh. Masya Allah. Fagilalahu, kemudian dikatakan, malaikat bilang, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna Allah ta'ala yaqulu lak, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman buat engkau, lima la tasbir lil bala, kenapa engkau tidak sabar dengan bala ini? Bala salah sih ente, bukannya minta kepada Allah dalam perlindungan, malah masuk ke mana? Ke pohon, ditutup tuh pohon biar berlindung dari kaum engkau. Aturan berlindung dong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Allah Zakaria langsung diberikan peringatan, baru digergaji sampai otaknya teriak. Masya Allah. Bayangkan taqulu engkau katakan kata malaikat. Zakaria engkau mengatakan ibarat kita aduh sakit aduh gitu. Lau gultaha marratan thaniyatan, andaikan engkau mau ngomong lagi nih kayak begini, la ukhrijasmaka min diwanil anbiya, akan aku keluarkan dari daerah kenabian. Kamu ngomong lagi kayak gini, akan aku keluarkan dari daerah kenabian, kata Allah. Jadi malaikat memberikan kabar dari Allah kepada Nabi Allah Zakaria. Coba ngomong itu lagi, akan aku keluarkan dari daerah kenabian. Artinya nggak jadi nabi itu Nabi Allah Zakaria. Hebat gak tuh? Dahsyat gak? Allahu Akbar. Nggak boleh ngomong ngomong dong Allah gitu. Terbelah kepalanya, badannya terbelah. Fa'adha Zakaria syafatayhi, kemudian Nabi Allah Zakaria menggigit kedua lisannya. Bayangin, sampai terputus, terbelah. Ibarat kalau misalnya durian tuh blok dibelah, ini parah dibelah jemaah sekalian. Wasobara, sampai Nabi Allah Zakaria sabar, hatta syaqquhu nisfain, sampai mereka membelah Nabi Allah Zakaria menjadi dua bahagian, dari atas sampai ke bawah kemaluan dubur, sampai dua bahagian. Astagfirullah. Siapa yang menghancurkan Nabi Allah Zakaria? Umatnya sendiri. Ya, umatnya sendiri. Karena memang berapa banyak bencana dan bala dari orang-orang terdekat memang. Makanya dalam istilah Arab, agaribak, kerabat engkau bisa jadi kalajengking kau. Kalau tidak benar. Tapi kalau misalnya kerabat benar, masya Allah, luar biasa. Fayajibu 'alal 'aqili an yasbira lil bala, maka wajib buat orang yang berakal seperti kita ini, kita punya akal kita pergunakan, bukan orang gila. Kita sabar terhadap bala dan musibah, harusnya sabar. Kita sakit, kembali kepada Allah. Kenapa banyak ngeluh? Aduh sakit, aduh, tolongin dong, aduh. Kenapa sakit? Kenapa enggak sebut nama Allah lagi? Udah sakit, ibaratnya dia dalam keadaan terjatuh, ketimpa tangga pula. Wala yashku, jangan ngadu kepada orang, jangan. Bentuk apapun kita punya sakit, jangan ngadu. Emang lagi apa? Mau dialem sama orang? Mau diperhatiin sama orang? Mau dikasih duit sama orang? Mau dikasih obat sama orang? Kita minta kepada Allah, ya Allah. Bahkan sebagian mereka para wali Allah, sakit itu merupakan sebuah nikmat. Nanti kita teruskan. Wala yashku, ketika dia dalam keadaan sakit, dia tidak boleh mengadu kepada yang lain kecuali kepada Allah. Fayanju min azabid dunya wal akhirah, maka dia bakal selamat dari azab dunia dan akhirat kalau dia ngadunya hanya kepada Allah. Lianna asyaddal bala'i 'alal anbiya'i wal awliya, karena sedahsyat-dahsyatnya bala kepada para nabi dan wali. Kita enggak ada apa-apanya jemaah. Baru enggak punya duit sedikit, rame sekampung. Enggak punya makan sedikit, rame sekampung. Bahwa kita banyak masalah, ramai, padahal bala dan musibah kita dibanding para nabi dan para wali, kita nggak ada apa-apanya. Para nabi setiap detik nabi mempunyai bala dan musibah. Begitu juga mereka para aulia Allah, setiap detiknya bala dan musibah. Ada salah satu wali min auliyaillah namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban dari Sewun, dakwah sampai ke Jawa, dakwah di Jawa, difitnah. Dakwahnya udah banyak, muridnya udah banyak, orang-orang udah pada ngikutin pengajiannya, bisa aja kan ada fitnah.
Dan biasanya yang memfitnah ulama juga. Tuh lihat, ulama juga bisa memfitnah. Kalau dia adalah levelnya ulama dunia, ngelihat ada yang lebih banyak nih jamaahnya, oh dia sirik, dia hasud. Waduh, jangan-jangan nih ulama muridnya banyak, di masjid yang datang banyak, jangan-jangan pakai santet nih. Waduh, jangan-jangan pakai apa namanya, istilahnya masukin ke dalam apa namanya, susuk. Jangan-jangan dia pakai susuk. Astagfirullah. Ulama murni nggak ngapa-ngapa, dibilang pakai susuk, dibilang rajin ke dukun, dibilang pakai ini dan itu. Kita lihat aja. Ini Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban udah banyak muridnya di daerah Jawa. Akhirnya beliau difitnah menzinahi perempuan, sampai pada akhirnya itu perempuan hamil, melahirkan. Dan ketika itu dalam persidangan, beliau memang tidak pernah berzina. Beliau menebarkan Islam, terus menebarkan lagi. Akhirnya sang hakim Jawa ini, ya emang di Jawa ya maksudnya, memang lagi di Jawa. Ini hakim Jawa bilang, bagaimana pendapat engkau berzina? Tidak ya hakim. Kalau engkau enggak percaya, tanya aja tuh bayi. Engkau dusta, masa aku bertanya kepada bayi? Akhirnya tuh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban mengatakan, ya bayi, siapa bapak engkau? Ngomong, ini bapak aku. Ini bapak aku. Lihat, bayi baru dilahirkan. Keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka para aulia Allah. Zaman dulu ada Nabi Allah Isa, di masa bayi berkata, ketika mereka mengatakan kepada ibunda Maryam, hal hada ibnullah, apakah ini adalah anaknya Allah? Mengatakan, ana Abdullah, aku adalah Abdullah. Abdullah kenapa harus diganti menjadi ibnullah? Ibnullah artinya anaknya Allah, anak Tuhan namanya. Ini aku adalah hambanya Allah. Kejadian Juraid juga ada. Nah, kejadian ini di tanah Jawa, di mana bayi bisa berkata dengan keajaiban wali min auliyaillah. Itu memang kalau jadi ulama fitnahnya gede. Akhirnya beliau udah merasakan nggak nikmat di Jawa, pulang ke Seun. Akhirnya bersama dakwah dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang kitab Simtud Durar, berdakwah 4 tahun. Setelah itu meninggal dunia, Masya Allah. Tuh lihat, itulah dakwah. Jadi siapa yang bilang dakwah tidak pernah ada lika-liku? Semakin tinggi dakwah seseorang, lika-likunya makin banyak. Siapa yang mempunyai lika-liku banyak? Mereka para wali dan ulama. Kalau wali dan ulama aja diam-diam aja, kenapa kita ngoceh mulu jamaah? Puyang nih puyang. Astagfirullah. Ulama bukan puyang lagi, tingkatnya udah lebih tinggi daripada itu semuanya. Cuma mereka karena memang ada Allah, tenang. Karena zikir kepada Allah, tenang. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kesempatan untuk menjadi orang stres yang pertama adalah para nabi dan wali. Yang kesempatan pasti akan menjadi stres kalau dia nggak kuat, para nabi dan para wali. Tapi nabi dan para wali Allah kuatkan. Lantaran mereka berusaha untuk kuat, Allah kuatkan. Kita juga bisa. Caranya bagaimana? Ketika kita mau menguatkan diri, kuatin salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, waktunya ngaji, waktunya zikir, waktunya salat, paksain. Itu dia. Itu namanya kita minta kekuatan kepada Allah, yang Allah bakal memberikan kekuatan. Pasti. Jadi sedahsyat-dahsyatnya bala itu kepada para nabi dan para wali. Qala al-Junaid al-Baghdadi, al-Imam Junaid al-Baghdadi, al-Imam Junaid, al-Imam Muhammad al-Junaid. Ini beliau di antara orang yang memproklamirkan tentang ilmu tasawuf. Apa sih ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf ilmu pensucian diri. Tidak sebagaimana orang sebelah mengatakan sufi bid'ah, sufi syirik. La haula wala quwata illa billah. Sufi adalah orang yang setiap waktu mensucikan diri dan mengajarkan orang yang ada di sekitarnya untuk selalu mensucikan diri.
Orang yang ada di sekitarnya, guru, muridnya, orang tetangganya, handai taulannya, diajak untuk selalu mensucikan diri dan hidupnya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan pensucian diri. Namanya sufi. Kenapa kita geli menyebut kata-kata sufi? Karena terlanjur ada orang mengatakan bahwa sufi itu bid'ah. Bid'ah yang mana? Justru ajaran baginda Rasulullah membersihkan jiwa adalah sufi. Sufi yang pertama kali siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan untuk kebersihan jiwa, kebersihan diri ini zahir dan batin. Kalau misalnya dikatakan bahwa sufi itu adalah bid'ah, berarti Nabi Muhammad ahli bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya seafdal ulama adalah ulama sufi, bukan ulama fikih. Bukan ulama yang lain, bukan ulama yang lain. Kenapa? Ulama sufi, karena setiap hari dikatakan oleh Imamul Haddad, setiap hari membersihkan jiwa terus. Ngajarin lagi. Tapi istimewanya lagi, setiap ulama dia mempunyai seluruh bidang keagamaan semuanya paham dan diajarkan semuanya fikih sufi. Nahu sufi. Balaghah sufi. Saya diajarkan oleh Al-Habib Umar, nahunya lagi asik-asik nahu, akhirnya masuk dalam area sufi, nahu sufi namanya. Saya lagi belajar sama Habib Umar fikih, lagi asik tentang pembahasan hukum yang ada dalam area fikih. Ketika itu dimasukkan tentang sufi fikih, masya Allah. Semuanya disufikan, semuanya dibersihkan, nikmat sekali. Semuanya tergantung kepada guru. Kepada guru siapa ketika kita belajar. Kalau misalnya itu memang ahli, kita akan selalu, hatta kita mau belajar apapun, dibersihkan diri kita. Namanya ditasawufkan. Kalau dalam istilah, kalau kata Muallim Syafi'i Adzani, disawuf. Disawuf artinya dibersihin. Artinya ditasawufkan, dibersihkan hati kita. Gitu. Apalagi ketika betul-betul membahas tasawuf murni seperti yang sekarang kita bahas. Ya, dari kitab Mukashafatul Qulub, seorang mujaddid besar di zaman yang kelima, Qutbul Auliya pada zamannya, Sayyidul Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ini Al-Imam Al-Junaid, tokoh besar dalam tasawuf, peletak dasar ilmu tasawuf. Beliau berkata, al-bala sirajul arifin. Bala, dengerin jamaah. Bala itu adalah lampunya para waliullah. Lampu. Kalau kita berada di dalam satu tempat nggak ada lampu, nggak kelihatan. Kita mau baca kitab, kita mau makan, kita mau mandi, kita mau, nggak enak kalau misalnya gelap gulita lagi. Jadi bala itu adalah lampunya para wali. Bala musibah. Jamaah, dengerin. Satu hari itu wali nggak dapat musibah, nanya, ya Allah, kok saya nggak dapat musibah? Kita, ya Allah jauhin dari musibah, ya Allah jauhin dari musibah, ya Allah. Tadi kan kita baca doa, waqina syarra ma qadait. Doa ketika waqina seperti ini, ya, waqina jangan seperti ini. Kalau misalnya tuh dia makmum, dia punya ilmu khusus, imam kedorong, waqina, waduh, sian, waqina, jadi ke bawah nih kayak gini. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka, balik lagi, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu balik lagi. Ketika kita tolak bala seperti ini, doa, Allahumma adfa'anna al-bala wal-waba wal-ghala wal-qata wal-fitan wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma adfa'anna al-bala wal-qarana wal-makiruna bijahil habibil mustafa. Habis itu balik lagi ke sini. Jadi kalau doa tolak bala seperti ini jamaah, bukan seperti ini. Kesian kalau bukan seperti ini. Ini banyak dalam kitab fikih. Kalau saya bahas fikih, saya kasih tahu, tapi karena kita lagi bahas tentang tasawuf, sedikit aja gitu, tentang fikih masuk. Allahu Akbar. Walhasil bala dan musibah itu lampunya para wali. Jadi itu demen para wali kalau dapat musibah.
Jadi kalau wali lagi difitnah girang, alhamdulillah saya dibilang jelek, saya dibilang tengil, alhamdulillah. Imam Syafi'i ke tailor, bikin baju, bikin jubah yang di depannya terbuka. Kalau gamis yang tertutup nih, yang saya pakai nih gamis tertutup, jubah terbuka yang kayak gini, jubah. Mesin jubah sama tailor. Rupa-rupanya yang satu gede, yang satu kecil. Akhirnya dibawa sama Imam Syafi'i. Ya Imam, mohon maaf ini lagi ada buru-buru, lagi ada majelis fatwa. Masya Allah, lagi ada majelis fatwa. Artinya majelis bergengsi di kalangan mereka para ulama tentang fatwa hukum. Orang-orang ngeliatin Imam Syafi'i, tapi beliau girang, alhamdulillah. Padahal yang satu besar, yang satu kecil, namanya dingdek istilahnya. Sampai ada orang-orang bilang, Imam Syafi'i ente ria, nama ente ria ya? Imam Syafi'i bilang, apa kata ente? Ente ria, ente pamer. Enggak sebentar, ana mau dengar lagi. Ente bilang apa? Ente pamer. Alhamdulillah jamaah. Ini sebutan yang paling indah yang pernah diberikan manusia kepadaku, ini dia. Aku adalah pamer. Benar, anak pamer. Wah, Imam Syafi'i enggak marah? Enggak. Makasih. Jazakumullah khair. Gara-gara ente pamer, anak ingetin diri anak bahwa anak pamer kalau begini jadinya. Berarti anak belum ikhlas. Tuh lihat. Girang Imam Syafi'i. Dibilang pamer kalau kita dibilang enak aja. Nih digolokan dicabut atau enggak nih? Astagfirullah. Imam Syafi'i malah girang. Alhamdulillah ya Allah, perbanyak orang yang kayak begini. Orang yang bilang bahwa aku pamer, perbanyak. Jemaah, kita baru ada orang benci sedikit, dia belok kanan, kita belok kiri. Dunia bagaikan daun kelor. Aduh, hati ente enggak benar. Hatta di depan ente orang pada benci sama ente, emang kenapa? Jalan-jalan aja. Kan kita terkadang udah benci banget sama orang, nggak mau ke lewat, dia ada di situ lagi, kita lihat sono. Padahal jalan jauh banget. Ada dia di sebelah sono, kita lihatin, astagfirullahaladzim. Dunia bagaikan daun kelor. Tidak seperti jalan-jalan aja. Hati yang terbuka, luas, hatta dia punya rumah kecil, terbuka. Tapi berapa banyak orang yang rumahnya luas, hebat, tapi hatinya kecil, tidak terbuka. Sampai dia mengatakan bahwa dunia bagaikan daun kelor. Astagfirullah. Wa yaqadhatul muridin. Nah, kita mau jadi murid gak jemaah? Jemaah mau jadi murid gak? Gak mau. Kalau nggak jadi murid ya berarti jadi ulama. Gitu aja. Nggak mau jadi murid, jadi ulama. Oh, nggak bisa, ya udah murid. Karena ada dua hukum di alam dunia, kalau nggak jadi guru atau murid. Kalau kita masuk ke dalam satu kampus, satu kelembagaan pendidikan dan semuanya, kalau nggak jadi guru atau jadi murid, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, nggak ada. Guru dan murid. Kita mau jadi ulama, belum bisa, ya udah jadi murid. Nah, jadi murid gimana? Kalau dapat bala dan musibah, wa yaqadhatul muridin, dan itu adalah keterbukaan, kemelekan, meleknya kaum murid, melek. Jadi murid itu ketika dapat bala dan musibah baru melek. Allahu Akbar. Iya, saya lagi difitnah, berarti saya hati-hati nih ya, baru terbuka, baru melek dia. Tadinya kebanyakan tidur, nggak paham, lalai dia. Wasalahul mu'minin, bala dan musibah itu kebaikan buat orang yang beriman. Jadi kenapa harus kita bingung kalau dapat bala dan musibah? Orang kebaikan, salahul mu'minin, kebaikan orang-orang beriman. Kita nggak tahu yang Allah berikan buat kita, yang pada akhirnya itu lebih indah dari segala-galanya. Kelihatannya pahit, rupa-rupanya itu jamu. Besok sehat, ya kan? Kan bala dan musibah kelihatannya pahit, luar biasa pahit, nggak ada enak-enaknya. Sehat, besok kita, kenapa? Jamu yang kita minum. Jadi ketika semua pemberian yang datang dari Allah, rasakan sebuahnya kenikmatan, solah kebaikan. Jangan kita bilang, ya Allah hidup begini amat ya Allah, nggak punya duit begini ya Allah, miskin amat ya Allah, sampai begini amat saya hidup ya Allah ya. Minta sama Allah, minta, jangan begitu mulu, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan.
Ya mahawilal hawli wal ahwal hawil halana ila asani hal. Wahai zat yang merubah kebaikan, yang merubah segala sesuatu, hawil halana ila ahsani hal, rubah keadaan kami dengan perubahan yang paling indah. Wal halakul ghafilin, dan bala dan musibah itu adalah binasanya orang-orang yang lalai. Orang lalai binasa, dapat bala dan musibah, tapi orang beriman berbahagia. Jadi kalau kita dijelekin orang, kalau kita difitnah orang, kalau kita dibully orang, kalau kita dijelek-jelekin orang, kalau kita diapain aja sama orang, ucapan pertama yang seharus kita ucapkan adalah bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Ngaji. Kalau nggak bisa, tahu-tahu besok kita meninggal gimana lalu? Nggak bisa, tahu-tahu besok meninggal, ya Allah. Atau ntar malam meninggal, ya Allah. Bisa aja dulu bilang. Berikutnya Allah yang maha menentukan. Ayo bilang bisa. Ya, alhamdulillah. Udah nikmat. Kita nggak tahu nih kapan kita meninggal, jemaah. Kalau udah begitu udah dicatat sama malaikat, insya Allah. Tapi kita semaksimal mungkin pulang kerja, pulang ngaji. Istri langsung ngomel, plak, alhamdulillah, baru pulang. Astagfirullah, keringat belum netes, tetangga lagi, alhamdulillah, la ilaha illallah. Baru pulang aja, udah 2 musibah. Tetangga langsung nyerocos, istri nyerocos, la ilaha illallah. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang jadi wali itu, seorang jadi wali min auliyaillah nggak harus alim banget, nggak harus pinter banget, tetapi akhlak banget. Nah itu dia. Yang namanya wali min auliyaillah akhlak banget, berakhlak. Tidak ada wali min auliyaillah tanpa akhlak. Kita lihat wali songo kita. Para habaib kita, para masyayikh kita, para kiai kita, akhlak luar biasa. Akhlak. Kalau untuk secara keilmuan bisa ada yang lebih tinggi, likulli dzi ilmin alim. Setiap ada ulama ada yang lebih tinggi lagi. Biar memang itu tabiat. Tapi akhlaknya banget, alhamdulillah. Sabar. Tidak menjadi wali min auliyaillah Guru Zaini Martapura kecuali memang akhlaknya lembut, baik. Kalau misalnya ada orang tahlilan, sebelum acara tahlilan beliau datang dulu ke rumah orang yang dalam keadaan musibah. Ditanya, kurang apa nih untuk ntar malam? Kurang ikan, disiapin ikan. Kurang, kalau misalnya kita dalam bahasa Betawi, serondeng, ya kan? Maulidan masih ada serondeng nggak di sini? Harus ada. Jangan gara-gara ada kebuli kemudian serondeng dihilangin. Gitu. Tetap serondeng ada, kebuli ada. Gitu. Serondeng, misal serondeng belum ada, Tuan Guru. Serondeng disiapin, air tuh lihat. Padahal seorang alim besar datang ke setiap orang yang baru aja kematian. Sebelum entar malam tahlilan ditanya apa? Belum ada nasi uduk, disiapin nasi uduk. Belum ada nasi kuning, siapin nasi kuning. Belum ada ini, mau cowok tuh lihat akhlaki namanya. Di tanah Jawa ada namanya kayak Abdul Hamid Pasuruan. Akhlaki beliau luar biasa. Satu waktu ketika beliau dalam keadaan apa namanya di dekat alun-alun Pasuruan situ, dekat ada orang jualan seperti kita nih sekarang, istilah-istilah Jogja yang bisa duduk-duduk di bawah apa namanya? Lesehan, begitu. Beliau santai. Ada orang tahu-taunya jelek-jelekin Kiai Abdul Hamid. Apaan tuh Kiai Abdul Hamid? Enggak benar dia. Ajarannya enggak benar. Kiai Abdul Hamid santai aja. Tuh orang lagi makan. Kiai Abdul Hamid pulang ngebayarin dia yang lagi jelek-jelekin. Akhirnya pulang. Ketika tuh orang lagi mau bayar, udah dibayarin. Sama siapa? Sama Kiai Abdul Hamid. Astagfirullah. Kiai Abdul Hamid. Iya. Kata tukang tuh, ibarat kata tukang lesehan,
atau soto apa namanya saya nggak ngerti. Iya, yang ente jelekin tuh Ki Abdul Hamid. Tadi ada di sini, ada. Bayarin lagi, bayar Rasulullah nggak marah enggak tuh lihat. Akhlaki. Bisa nggak kita jadi wali? Bisa kalau kita berakhlak, tapi akhlaknya benar. Akhlaki sebagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yajidu ahadu halawatil imani, seseorang tidak bakal menjumpai manisnya iman hatta ya'tiyahul bala, sebelum dia kedapatan bala. Sebelum dia merasakan bala, musibah, dia belum ngerasain manisnya iman. Kita mau langsung orang iman, bagaimana sih manisnya iman? Ente dapat bala dulu, ente sabar gak dapat bala? Ente ketika nggak punya duit, bagaimana ceritanya? Ente ketika tidak dipuja orang, bagaimana ceritanya? Ente ketika dijelek-jelekin orang, bagaimana? Apakah masih tetap kepada Allah atau tidak? Permasalahan. Kalau masih tetap kepada Allah, alhamdulillah, berarti bakal merasakan manisnya iman. Wa yarda, ridha dengan bala dengan banyaknya ridha. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, enggak Allah disalahin, enggak buruk kesangka sama Allah, enggak buruk sangka kepada manusia. Wa yasbir, sabar, masya Allah, dapat bala, dapat penyakit bertahun-tahun, sabar, enggak gimana-gimana, alhamdulillah. Sementara orang punya penyakit itu ngomong mulu, tapi dia alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal sih sakit banget emang. Allahu Akbar. Ada orang sakit jantungan, ada orang sakit ini, sakitnya luar biasa, tapi dia bilang alhamdulillah. Padahal mah ngerasain ya Allah. Ada orang punya penyakit diabetes, padahal sakitnya luar biasa, capeknya lebih daripada orang biasa atau orang punya diabetes. Tapi dia bilang enggak apa-apa, dakwah tetap berlanjut, ngajar. Padahal mah sampai rumah Allahu Akbar, sakit luar biasa, sakit kayak mau meninggal dunia. Tapi nikmat, enggak gimana-gimana. Kekasihnya Allah itu. Kekasihnya Allah. Semakin banyak dapat bala dan musibah, semakin dia dekat kepada Allah. Yang disebut adalah Allah. Enak ya Allah, alhamdulillah. Enak ini ya Allah. Aku punya penyakit ini, enak ya Allah. Aku punya penyakit ini, enak ya Allah. Aku mendapatkan musibah ini, enak ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man maridha lailatan, barang siapa yang sakit selama satu malam aja. Ibu-ibu sakit, bapak-bapak sakit satu malam. Fasabara, tapi sabar, jangan gerutu mulu. Jangan-jangan istri nggak peduli nih sama saya, astagfirullah. Jangan anak-anak nggak peduli nih. Masa saya sakit kayak gini nggak ada yang nanya-nanya saya? Allahu Akbar. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jamaah, ratibnya dibaca sini. Imam Al-Haddad 30 tahun demam, orang nggak ada yang tahu. 30 tahun demam, 30 tahun sakit demam nggak pernah hilang, orang nggak ada yang tahu. Hatta istrinya nggak tahu. Kecuali dipegang satu waktu ketika ada di satu pegunungan Hadramaut, hampir kepleset Imam Al-Haddad, dipegang oleh muridnya Imam Ahmad bin Zaid. Panas ya Imam? Panas, tangan engkau panas ya Imam? Istirahat. Aku sudah merasakan panasnya ini selama 30 tahun wahai Ahmad. Aku sudah merasakan panasnya ini selama 30 tahun. Sampai istriku aja nggak tahu bahwa aku punya demam selama 30 tahun. Sabar. Kita baru sehari, 2 hari, 3 hari, seakan nggak dipeduli nama istri, marah-marah kita. Pintu kita jebratin, blok, masya Allah. Piring kita senggol, lagi ngapa emang? Benar-benar egonya gede banget nih laki-laki. Benar gak? Katanya mau jadi wali apa kalau begini jadi? Katanya mau jadi orang soleh, hatta jadi orang soleh nggak benar kalau begini. Bagaimana mau jadi wali? Orang soleh nggak bisa jemaah. Ngapa pakai itu piring dirusak-rusak? Kenapa tuh TV digedein? Lu nggak tahu nih gue sakit dalam bahasa Betawi, dalam bahasa Jawa apa? Kamu bukan orang Jawa? Astagfirullah. Jadi orang apa nih? Orang Sunda. Emang ente nggak tahu anak sakit apa bahasa Sundanya? Enggak bisa juga. La ilaha illallah. Inilah musibah juga.
Orang Sunda nggak bisa bahasa Sunda. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Man maridha lailatan, barang siapa yang sakit satu malaman dia sakit, fa sabara, sabar. Wa radiya 'anillahi ta'ala, dia ridha kalau itu sakit datang dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. La dzikiran orang sakit, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, masyaallah. Kharaja min dunubi kayama waladatu ummuh, keluar dari dosanya bagaikan hari di mana dia dilahirkan dari ibunya. Alhamdulillah. Diampuni dosanya mau. Baru satu malam, tapi ingat, sabar. Dan jangan sekali-kali untuk mengadu, sakit banget nih, udah sakit banget, udah nggak kuat nih, ya nggak boleh. Sabar, sabar, sabar. Kan cuma sekedar satu malaman doang, kan insya Allah kita bisa sabar jamaah. Fa idza maridtum fala tatamannawul afiyah, dalam sabda Rasulullah, ketika kalian sakit jangan mengharapkan sembuh. Waduh. Ini saya baca sambil ketawa, bukan ketawa gimana, introspeksi diri saya. La ilaha illallah. Kalau kita baru sakit sembuhkan, ya Allah sembuhin, sembuh. Pokoknya kalau sembuh saya sholat dah ya Allah berjamaah. Kalau sembuh saya ngaji. Bohong, bisa banget. Kemarin ente sakit, ente sehat kemana? Giliran udah sakit baru ngomong kayak gitu, betul gak? Benar-benar kita tukang pembohong banget. Lihat, kalau kamu sakit jangan ngarepin sembuh. Yang ngomong siapa nih? Kan Rasulullah. Emang siapa yang ngomong? Rasulullah yang ngomong. Coba kan, makanya kita ngaji kitab, bukan ngaji ceramah. Enggak, kita ngaji kitab, ada bukti autentiknya. Enggak percaya, cari. Kalau misalnya nggak percaya Imam Al-Ghazali, cari semuanya dah tuh. Baca aja nggak bisa, gimana mau cari-carian lagi. Astagfirullahaladzim. Tuh lihat, kalau kalian sakit jangan ngarepin sembuh. Hebat gak? Hebat gak? Tapi kalau model kita sehat untuk ibadah, ingat, jangan pernah kita bilang minta sehat tok. Ya Allah berikan aku sehat. Makanya ada dalam syariatul Islam as-sihah wal afiyah. Sihah wal afiyah, afiyah itu memudahkan untuk ibadah. Kalau cuma sekedar orang sehat doang, waduh, korupnya makin tinggi, maksiatnya makin tinggi. Kenapa? Karena sehat doang. Makanya kita minta as-sihah wal afiyah. Sehat wal afiyah, sehat mudah ibadah. Sehat jam 3 udah ada di masjid 3 dini hari. Atau sehat walafiat jam 3:30 udah ada di masjid. Terus zikir lagi, ngaji dan sebagainya, kuat. Itu sehat walafiat namanya. Dia sehat, gampang ibadah. Qala ad-Dhahhak, Al-Imam ad-Dhahhak berkata, ad-Dhahhak itu ulama besar. Bukan artinya dhahhak tukang ketawa. Ini dibilang tukang ketawa lagi. Ad-Dhahhak, malam yubtala baina kulli arba'ina lailatan bibaliyatin, barang siapa yang tidak kedapatan bala selama 40 malam dengan satu bala aja. Dalam 40 malam kita nggak ada orang jelek-jelekin kita. Au hammin, atau kesetresan. Au musibatin, atau nggak ada musibah. Duit kita kayaknya makin lama makin banyak nih, 40 hari. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang miskin nih kita. Falaisa lahu indallah khair, nggak ada kebaikan buat dia. Dalam 40 malam kita nggak ada orang jelek-jelekin kita, nggak ada orang memfitnah kita. Berarti kita nggak ada kebaikannya di situ. Karena tanda orang yang dekat kepada Allah banyak bala dan musibah. Tanda orang yang dekat kepada Allah, dia punya bala dan musibah. Semakin dia punya bala dan musibah banyak, semakin dia dekat kepada Allah. Kalau dia 40 hari, 40 malam nggak dapat bala, dia orang baik atau enggak kalau begini jadinya nih? Allahu Akbar. Al-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat besar, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, idza btalallahu al-'abda al-mu'mina bis-sagami, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada seorang hamba yang beriman dengan satu penyakit, jantung atau diabetes atau penyakit namanya, qala li sahibi shimal, kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala kepada yang sebelah kirinya, irfa'il galam anhu, angkat
pena darinya. Artinya jangan ditulis keburukannya, jangan. Kalau misalnya ada hamba seorang mukmin, dia lagi sakit tapi sabar, jangan ditulis kemaksiatan, jangan tulis kemaksiatan. Wa qala li sahibil yamin, kemudian Allah berkata kepada yang sebelah kanannya, uktub li 'abdi ahsan ma kana ya'mal. Tulis buat hambaku ini lebih indah daripada apa yang dia lakukan. Berarti tulis keindahan terus. Jadi enak gak kalau jadi orang sakit? Tetap nggak mau jawab? Enak aja mah kalau jadi orang sakit. Bener-bener deh. Gak ada yang jawab. Enak kan jadi sakit? Enak, sabar tapi diampuni nama Allah. Allah ngomong sama yang sebelah kiri kita, Allah ngomong sama yang sebelah kanan kita, berarti aman, nyaman kepada Allah. Makanya orang yang meninggal dunia lantaran sakit tapi sakitnya sabar, maka dia bakal meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, bahkan disebut dengan syahidul akhirah. Syahid akhirat berarti dimandikan, dikafankan, dikubur, disolatkan, dikuburin. Kenapa? Karena syahidul akhirah. Wallahu a'lam. Sudah lewat. Ada pertanyaan sampai sini? Bismillah kalau ada. Kalau ada. Oke. Kalau sihat walafiat tadi, kalau kita doain guru berarti akhlaknya bagus nggak? Sangat. Justru mas kawin seorang murid itu adalah doain guru. Mas kawin murid kepada guru, kita nikah sama perempuan nggak ngasih mas kawin, nah itu istri kita malam nggak ngasih ke kita, boleh. Ntar dulu bang, abang aja belum ngasih mas kawin sama saya, nah gitu. Nolak ketika itu boleh gak? Boleh, karena kita belum ngasih mas kawin. Jadi mas kawinnya seorang murid kepada sang guru itu adalah doa yang terindah. Sehat walafiat, panjang umur. Justru sebaik-baik murid adalah murid yang selalu mendoakan gurunya terlebih dahulu sebelum dirinya. Disebut dengan murid, yusamma muridan, disebut dengan seorang murid. Tidak disebut dia seorang murid kecuali dia doain gurunya terlebih dahulu, kemudian baru dirinya. Kenapa? Kalau ketika dia doain gurunya pasti diterima oleh Allah. Tapi kalau dia minta untuk dirinya dulu, belum tentu diterimanya sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia yang diterima sama Allah? Tapi ketika dia minta kepada Allah untuk gurunya, akhirnya dia minta untuk dirinya dikasih. Nah itu. Bahkan namanya mas kawin kan kewajiban suami kepada istri. Mas kawin walaupun bukan rukun dalam pernikahan, bukan. Tapi kewajiban yang harus dilakukan kepada suami kepada sang istri. Begitu juga kewajiban yang dilakukan murid kepada sang guru itu adalah mendoakan yang banyak, yang terbaik kepada guru. Bahkan tadi dikatakan sebelum dia berdoa untuk dirinya sendiri, dia doain gurunya dulu. Masya Allah. Makanya terkadang ilmu bisa dicapai dengan gampang, dengan mudah, dengan banyaknya karena kekuatan dia dalam bertawassul kepada sang guru. Tawasulnya kuat, doanya kuat. Gitu. Ngajinya sebentar santai hasil. Wakam min galil katsur. Berapa banyak yang sedikit waktunya ngaji. Waktunya belajar tapi menjadi banyak lantaran kekuatan dia dengan guru tinggi. Doain kepada guru tinggi, peduli kepada guru tinggi. Itu dia. Itu yang membuat. Bahkan kebahagiaan seorang murid lantaran dia bisa membahagiakan sang guru. Itu sa'adatul muridin, kebahagiaan sang murid bukan sang murid, sa'adatul muridin, kebahagiaan murid-murid itu lantaran dia membahagiakan gurunya. Itu ya. Agak kerasan. Bisa dikasih.
segala sesuatu yang memang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu fungsi ikhtiar. Artinya jawaban pertama dan kedua ini segala sesuatu yang kita niatkan untuk Allah, apapun pelaksanaannya itu bakal menjadi cahaya yang sangat besar yang kita dapetin dalam hati kita untuk dalam diri kita bahkan abad dan sarmada. Jadi apapun pekerjaan kita sejajarkan, entah itu duniawi, entah itu ukhrawi, kalau itu semuanya diungkapkan lillahi ta'ala, dengan sendirinya hati kita terbersihkan dengan lantaran lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, saya kerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai saya mencari rezeki yang haram, jangan sampai anak dan istri saya minta-minta, itu lillahi ta'ala. Dengan lillahi ta'alanya itu kelihatannya kan kerja, tetapi ketika dia dapat harta dari kerja yang halal, maka tersucikan hati. Dia punya hati suci, dia punya mata suci, dia punya mulut suci, dia punya hidung suci, dia punya seluruh yang dia miliki tersucikan dengan sendirinya. Jadi banyak ikhtiar yang kita lakukan, segala sesuatunya berbentuk zahir atau batin, dunia atau akhirat, yang kalau kita niatkan semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala, semuanya itu adalah sarana untuk mensucikan dan menguatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ringkasan apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya tentang pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Pak Felix tadi, itu insyaallah. Wallahu a'lam. Karena saya dengarnya kayak gitu, makanya saya nggak banyak ngasih jawaban lain, karena biar sesuai dengan jawaban guru-guru saya. Wallahu a'lam.